tak selamanya. Dengan kau tak bahagia, sedihkah berbagi caranya, karena ku tak bisa. Ku hanya ingin lupa, hanya ingin lupa, karena kau pernah ada, menjadikanku istimewa. Katanya serahkan saja pada waktu yang berkuasa. Kelak ku terbiasa sendirian jadi dewasa. Nyatanya aku tak bisa, jika nanti sampai menua, tak henti berpura-pura. Karena aku tak Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa alihi wa sahbihi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil amin.
menghapus namamu dari singgasana. Cek, 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 cek. Maka sebelum esok menyingsing dan kita semakin asing, sudikah berbalik kala kita pernah seiring? Telah kusiapkan perjamuan paling pantas untuk hati kita mendentingkan gelas, merayakan kisah yang berakhir kandas. Mendekatlah sebagai kembang yang tanah kenang yang tak mampu diulangi. Kita lepaskan derita dalam bulan yang berpesta. Aman ya. Halem atau panceksan heula moal kadang. Kirawan kita met. Oke, kita lanjutkan pembahasan tentang ekonomi syariah. Melanjutkan bahasan sebelumnya tentang
Aman? Pedas. Aman ya? Nanti ngerebek. Oh, jadi deket ting HP. Ali HP nu deket iya. Jadi gelombangna bentur. Aman ya? Oh, jadi HP teh ngaruh. Oke, kita lanjut ke lamareman heula mikrofon. Serian wae met. Baik, kita lanjut pembahasannya. Terus sekarang hal yang akan dibahas pada malam hari ini yaitu terkait dasar-dasar riba atau keterangan-keterangan yang berasal dari Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan keharaman riba ya. Baik, kita mulai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dasar-dasar riba poin 2 bisa dilihat di layar. Penulis mengatakan bahwasannya Al-Quran dan Sunnah atau hadis ya, dengan sorry itu dengan jelas sudah menjelaskan terkait keharaman riba dalam berbagai macam bentuknya. Dan seberapapun banyak yang dipungut, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Yang pertama yang menjadi landasan keharaman riba itu yaitu termaktub di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yakuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ilallahi wa man ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yang artinya alladzina ya'kuluna riba, orang-orang yang makan, yakul itu makan ya, atau mengkonsumsi atau mengambil riba, la yakumuna ila kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaiton, maka dia tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan. Jadi seperti orang yang kesurupan gitu ya. Kenapa? Minal masi, lantaran tekanan penyakit gila. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Naon bedana sarua keneh gitu-gitu keneh tanya pendapatna teh. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli, berniaga,
wa harrama riba, dan Allah mengharamkan riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih, barang siapa yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, fangtaha, lalu terus berhenti dari aktivitas riba itu, falahu masalapa, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datangnya larangan ini, wa amruhu ilallahi, dan urusannya terserah kepada Allah, wa man ada faulaika ashabun nar, sedangkan orang yang kembali mengambil riba atau mengkonsumsi riba, maka orang itu adalah penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Oke, kita bahas nih ayat ini dulu ya. Sedikit kita bahas terkait surat Al-Baqarah ayat 275. Yang pertama, Allah berkata, alladzina ya'kuluna riba, orang-orang yang memakan riba atau mengambil riba atau bertransaksi riba. Nah, sebelum kita lebih jauh, secara garis besar ya, jika kita melihat tafsir-tafsir dari para mufassir ya, nah, kita sedikit singgung dulu permasalahan riba. Karena di sini anak kata orang-orang yang makan atau mengambil riba. Nah, secara garis besar jika kita bahas pengertian kemarin ya, maka riba itu bisa dibagi dua. Yang pertama ada riba nasi'ah. Yang kedua ada yang disebut riba fadl. Nah, apa itu riba nasi'ah? Riba nasi'ah itu adalah riba yang berkaitan dengan pinjam meminjam, yang mana orang yang meminjamkan meminta kelebihan terhadap orang yang meminjam. Pak Mamat meminjamkan uang sebesar 100.000 ke Pak Rijal, dan Pak Mamat ingin Pak Rijal mengembalikan uangnya sebesar 150.000. Nah, itu riba nasi'ah, riba yang terkait pinjam meminjam. Contoh sederhananya. Nah, adapun riba fadl ya, adalah riba yang terkait dengan berbarter, terkait dengan perbarteran, tukar menukar. Nah, sedangkan kalau tukar menukar kan tidak tidak dimediasi oleh alat tukar. Barter itu zaman sekarang sering disingkat menjadi BT ya. BT itu barter. Nah, bisa terjadi dalam barter ini seperti misalkan Pak Mamat menukarkan bonteng apa kemarin tuh ya, semi dengan bonteng Rina ya kalau nggak salah, kepada Pak Rijal, dengan bonteng semi 10 kilo dan bonteng Rina 8 kilo. Itu kan barter bonteng. Oke, siap. Nah, maka pembarteran seperti itu masuk ke dalam riba fadl. Jadi saya ulangi secara garis besar, riba itu ada dua. Ada riba fadl, ada riba nasi'ah. Riba nasi'ah itu riba yang terkait dengan transaksi pinjam meminjam. Adapun riba fadl adalah riba yang terkait dengan transaksi barter atau tukar menukar barang. Nah, menurut para ahli tafsir ya, ayat ini ayat dari surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi allazina ya'kuluna riba,
menurut satu ulama mengatakan bahwa memakan riba di sini berbagai macam jenisnya, mau itu riba nasi'ah atau riba fadl, masuk ke dalam ancaman ayat ini. Nah, ada juga yang mengatakan ancaman ini, ancaman yang berada atau ancaman yang termaktub dalam ayat ini hanya terkait riba nasi'ah, riba yang terkait dengan transaksi pinjam meminjam. Itu yang pertama. Alladzina ya'kuluna riba, orang-orang yang masih mengambil riba, masih bertransaksi riba gitu. Nah, di lanjutan ayatnya, la yakumuna ila kama yakumul ladzi yatakhabatuhu. Maka ancamannya, dia tidak dapat berdiri, tidak dapat bangun, melainkan seperti bangunnya orang yang kemasukan setan, seperti orang kesurupan. Kenapa? Minal masi, lantaran tekanan penyakit gila katanya. Ini yang dituliskan atau diterangkan di dalam ayat ini. Ya, maksudnya gimana? Nah, maksud dari potongan ayat ini adalah orang ini tidak dapat bangun, atau nanti ketika di alam kubur dia akan terbangun, ya, di alam kuburnya, di alam barzahnya. Ada juga yang mengatakan nanti di padang mahsyarnya dia akan terbangun sebagaimana terbangunnya orang yang kerasukan setan. Nauzubillahi min dzalik. Karena tekanan penyakit gila. Nah, itu tafsiran pertama. Jadi orang yang memakan riba, apapun jenis ribanya, mau itu riba nasi'ah atau riba fadl, diancam oleh Allah yang pertama, dia akan dimagunkan nanti di alam barzah atau di akhirat dengan keadaan terbangun seperti orang yang gila atau kesurupan. Nah, ada pula yang menafsirkan bahwa bangun di sini adalah dia hidup di dunia akan seperti orang gila, hidupnya tidak tertata dan akalnya hilang. Nauzubillahi min dzalik. Artinya ancaman ini untuk pelaku riba akan dia dapati di akhirat utamanya, tapi tidak menutup kemungkinan ancaman ini pun akan dia hadapi ketika masih hidup di dunia. Itu yang pertama. Dan kalau kita menoleh terhadap ilmu usul fikih, ya, setiap hal yang mengandung ancaman Allah Subhanahu wa taala atau ada ayat yang mengandung ancaman Allah Subhanahu wa taala, maka bisa dipastikan bahwa ayat tersebut mengandung larangan. Jika Allah mengancam dalam suatu ayat, maka bisa dipastikan ayat tersebut mengandung larangan. Nah, larangan di sini adalah terkait riba. Itu yang pertama. Selanjutnya di potongan ayatan lanjutnya, masih di ayat surat Al-Baqarah ayat 275. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba. Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Ya, sehingga mereka mendapatkan seolah-olah legalitas. Kenapa masih mau bertransaksi riba? Karena mereka berdalih bahwa apa bedanya sama jual beli. Tentu perkataan ini adalah perkataan yang sangat bodoh, ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala membantah pernyataan mereka ini, dalih mereka ini di lanjutan ayatnya. Ahallallahu bai'a wa harrama riba. Padahal Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Tapi mereka berpendapat bahwa jual beli dan riba itu sama.
Kenapa kok beda? Ya jelas berbeda. Karena di dalam jual beli itu ada maslahat. Maslahat yang merata bagi setiap individu, entah itu penjualnya atau pembelinya. Nah, sedangkan di dalam riba itu terdapat penindasan dan kezaliman. Makanya berbeda. Walaupun sama-sama mendapatkan kelebihan ya, riba ada lebihnya, jual beli juga ada lebihnya yang dinamakan dengan laba, tapi proses mendapatkan kelebihan tersebut berbeda. Jika mendapatkan kelebihan dari jual beli itu merupakan asas maslahat, sedangkan kelebihan yang dari riba itu asasnya penindasan dan kezaliman. Makanya sangat bodoh sekali, ini kata mufasir ya, bukan kata saya, jika ada, apalagi jika itu keluar dari kaum muslimin yang menyatakan bahwa ekonomi syariah dengan konvensional itu bisa sama-sama aja. Enggak lah, karena di ekonomi syariah itu menawarkan akad yang bisa menjadi landasan halalnya sebuah transaksi. Oke, seperti itu. Kita lanjut masih di surat Al-Baqarah 275. Famang ja'ahu mau'izatun min rabbih. Barang siapa yang telah sampai kepadanya larangan dari Allah, larangan terkait keharaman riba ini, barang siapa yang sudah mendapatkan informasi haramnya ini, pangtaha, lalu dia berhenti dari aktivitas ribanya, falahu ma salafa, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datangan larangan. Wa amruhu ilallahi, dan urusannya terserah kepada Allah. Artinya, jika orang sudah berhenti dari riba atau sudah bertobat dari riba karena sudah mendapatkan pengetahuan tentang riba ini, tentang haramnya riba, maka insya Allah Allah akan mengampuni dosanya, karena Allah itu maha pengampun, maha pemaaf. Yang sudah mah sudah, jangan diungkit-ungkit lagi, yang penting sekarang dan kedepannya. Nah, artinya misalkan entah kita jadi konsumen atau produsen gitu ya, jika kita pernah menjadi konsumen dari transaksi riba, asal kita bertobat, itu ada yang mau nanya siapa? Emang ada? Gak ada yang mau ditanya Mang Dede? Oh, gak kebaca eng. Silakan Cik Dara. Aduh maaf gak kebaca. Oke, lagi fokus ke layar. Oke, kita lanjutkan ya. Falahu masalah, jika yang sudah ya sudah. Nah, jika itu kita konsumen, terus gimana hutang kita? Ya walaupun riba, hutang tetap harus dibayar ya. Selesaikan hutang riba itu dan udah stop sampai di sana. Nah, gimana untuk pelakunya yang meminjamkan misalkan? Ketika dia tahu bahwa ayat ini melarang tentang riba, maka dia masih punya hak atas uang yang dia pinjamkan. Misalkan dia meminjamkan 100.000, yang awalnya dia meminta lebih, dibayar menjadi 150.000. Si peminjam udah bayar misalkan 60.000. Kalau ditambah riba, si peminjam masih punya hutang 90.000 kan. Nah,
jika dia sudah bertobat, maka dia masih punya hak atas yang 40.000, dan yang 50.000 itu harus dia relakan gitu. Artinya yang ribanya dia lepaskan, adapun hak pokoknya, uang pokoknya, dia masih punya hak untuk memilikinya. Makanya bahasanya fangtaha falahu masalafa. Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu. Nah, ini menandakan bahwa jika dia masih punya hutang, dia wajib membayarnya, selesaikan dulu jika yang berhutang. Dan jika dia yang penghutang, maka untuk uang pokoknya, uang pokok pinjamannya dia masih berhak, kecuali memang sudah habis uang pokoknya. Kalau misalnya kita jual baju harganya 150.000, terus pembeli ingin nyicil, terus kita tambahin harganya jadi 180.000 dan si pembeli sepakat, itu boleh. Itu masuknya akad murabahah. Akad murabahah boleh di naunte. Kalau akad murabahah itu biasanya ya harga modalnya dikasih tahu, diberitahukan, saya belinya 150.000, saya jual ke kamu dengan cara dikredit, dicicil sebesar 180.000. Ada yang menyaratkan bahwa harus disebutkan harga pokoknya, ada juga yang tidak perlu ya. Tapi yang pendapat yang kuat itu harus dikasih tahukan. Oke, seperti itu. Lamun bonteng ditukerkeun ku beas eta kumaha mang? Boleh. Ada kelebihan juga boleh. Kira sebentar, terima. Nah, ini mau di kudu minta izin heula rek naik teh, bisa lo baru pararuguh naik. Kaos di heula aya bocil naik teh pararuguh. Boleh, karena itu beda jenis ya. Misalkan bonteng 2 kilo, beas 1 kilo, boleh sama. Itu sistemnya barter. Yang nggak boleh ada lebih itu jika sejenis. Ya, bentar. Kumaha? Kumaha, Met? Kumaha? Terus gitu, nelfon doang. Oke. Iya, soalnya orang tuh pakai headset ya, jadi mau ngomong teka denge nya. Ngacung lah lamun rek nanya ku omongan. Ngacung heula ku komentar. Panas euy make headset teh. Rarateul. Nah, itu. Wa amruhu ilallah, dan urusannya itu diserahkan kepada Allah. Ya, jika sudah taubat, insya Allah Allah mengampuni ya. Insya Allah Allah itu maha pemaaf. Waman ada faulaika ashabun nar, lanjutan ayatnya. Tapi jika orang itu kembali untuk bertransaksi riba lagi, na'udzubillahi min dzalik, faulaika ashabun nar, ya siap-siap aja dia diancam masuk neraka. Hum fiha khalidun, yang mana mereka akan kekal di nerakanya. Na'udzubillahi min dzalik. Kita gak bisa bayangin gimana kekal itu ya. Karena kita hidup di alam yang tidak kekal. Sedih, tapi juga tidak akan selamanya sedih. Kita akan bertemu dengan bahagia. Sedih tidak kekal, bahagia tidak kekal. Kita nggak tahu gimana yang kekal itu ya, belum ngalamin. Nah, makanya susah ngebayangin, tapi yang pasti ngeri ya kalau harus kekal di neraka.
gimana kalau orang yang beriman ya? Kan katanya kalau orang yang beriman itu kan tidak akan selamanya di neraka. Ya, selama dia punya iman, pada akhirnya orang itu akan diangkat masuk ke surga. Tapi kan jika kita melihat konteks ayat ini ya, udah tahu diharamkan sama Tuhan, udah dapat informasinya, udah dengar ancamannya, tapi dia malah kembali lagi ke riba. Mungkin ya, kenapa ini ada ancamannya, hum fiha khalidun, dia akan kekal di neraka. Ya mungkin dia punya pikiran bahwa riba itu halal. Sedangkan dalam kitab Sulamut Taufik yang pernah kita bahas kan, ketika seseorang menghalalkan sesuatu yang haram, itu jatuhnya ke murtad kan. Sedangkan orang yang murtad terus dia membawa kemurtadan itu sampai mati, berarti dia tidak membawa keislaman dalam kematiannya. Jika dia tidak membawa keislaman di dalam kematiannya, ya sudah dipastikan kekal di nerakanya. Ya mungkin ke sana ya, kenapa kok diancam sampai hum fiha khalidun, dia akan kekal di neraka. Ya mungkin konteksnya orang yang kembali terjerumus dalam riba, melaksanakan transaksi riba lagi, mungkin ya dia meyakini bahwa riba itu jadi halal gitu. Keyakinan itulah yang membuat dia hum fiha khalidun, dia kekal di neraka. Oke. Selanjutnya ini di bawah nih, firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 279, masih ayat yang menceritakan tentang keharaman riba. Fa'ilam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Oke, saya ganti dulu slide-nya ya, biar sama-sama bisa menyimak. Al-Baqarah ayat 279. Fa'ilam taf'alu, maka jika kamu tidak mengerjakan, artinya tidak mengerjakan apa yang harus kamu jauhi, artinya masih tetap aja riba gitu. Kamu tidak mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah, tidak. Halo, masih masuk suara? Ini di sini aliran. Halo, tes 1 2 3. Halo, cek. Masih ada suaranya? Cek 1 2 3, cek. Baik, kita lanjut. Ini masih nyantol nggak sih ini? Tes 1 2 3, tes. Tes
1, 2, 3 tes. Masih ada suara. Lanjut. Surat Al-Baqarah ayat 279. Fa'ilam taf'alu, maka jika kamu tidak mengerjakan atau tidak meninggalkan sisa riba, fa'zanu biharbi minallahi wa rasulih. Maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Fa'in tubdum, tapi jika kamu bertobat dari pengambilan riba ini, falakum ru'usu amwalikum, maka bagimu pokok hartamu. La tazlimuna wa la tuzlamun, kamu tidak menganiaya dan kamu tidak dianiaya. Quran surat Al-Baqarah ayat 279. Baik, kita bahas. Fa'illam taf'alu, maka jika kamu tidak mengerjakan atau jika kamu tidak meninggalkan sisa riba itu, ya, fa'zanu biharbi minallahi wa rasulih, ancamannya, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu jika kamu kekeh dalam ribamu. Na'udzubillah min dzalik. Kamu akan diperangi oleh Allah, kamu akan diperangi oleh Rasulullah. Seperti apa perangnya? Para ahli tafsir mengatakan memerangi di sini dengan cara yaitu Allah menurunkan bencana ketika di dunia. Dia akan ditiba bencana, akan ditibakan kerusakan. Nauzubillah min dzalik. Nah, sedangkan di akhirat ya tentu dia diancam dengan siksaan. Wa in tubdum, tapi jika kamu taubat, ya, menghentikan transaksi ribamu, ya maka ancaman itu pun akan dicabut oleh Allah. Allah tidak akan memerangimu, justru Allah akan menuntunmu, bukan malah diperangi oleh Allah jika kamu bertaubat. Falakum ru'us amwalikum. Nah, di samping Allah tidak akan memerangimu, falakum ru'us amwalikum, kamu masih berhak atas pokok hartamu yang telah kamu pinjamkan. Ya, seperti tadi ya. Jadi ketika kamu bertaubat, kamu masih punya hak atas uang yang kamu pinjamkan jika pembayarannya belum selesai. Wala tazlimuna wala tuzlamun, sehingga kamu tidak menjadi orang yang menganiaya kepada orang lain, dan kamu juga tidak dianiaya. Kamu tidak menganiaya dengan cara kezalimanmu, dan kamu tidak akan dianiaya oleh Allah dengan diperangi oleh Allah jika kamu berhenti bertaubat dari transaksi riba. Masya Allah, agak ngeri ya kalau kita bahas riba ini. Dunia sekarang tuh gimana ya? Ya jangankan riba gitu, korupsi aja udah gak malu-malu gitu. Aliran tadi mah naik lihat. Kita login. Hah? Kita login. Oh, kita login. Anjir di sahan rek nyok nempo HP maneh atuh meni. Ih, bahaya sih, suka pencet. Allah. Dia deket telepon batu. Aja nomor telepon apa? Ayo nomor RT lah. Ayo nomor RT. Lalu itu lagi. Kurang langsung pindah karena kuota. Langsung like. Nah, sampai mana tadi tuh?
ya kamu tidak akan menjadi orang yang zalim dengan cara meribakan transaksimu. Kamu tidak zalim ke orang lain, dan kamu pun tidak akan terancam oleh ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu mungkin. Nah, tapi masalahnya tuh hari ini tuh di zaman sekarang ya, agak benar-benar apa ya, benar-benar tuh sabda Rasul bahwa di akhir zaman itu memegang syariat Islam itu bagaikan memegang bara api. Jika dipegang dia membakar, panas ya gitu tuh. Tapi jika Islam ini kita lepaskan, maka kita akan kehilangan panduan. Bara itu kan kalau dilepaskan ya dia padam gitu. Nah, masalahnya kan di negara kita sudah tidak malu untuk saling suap, untuk melakukan hal-hal batil itu udah gak malu gitu. Saya sampai sempat agak bertanya dengan sarkas ketika di kampus, ketika membahas sebuah akad yang tentu kalau kita berbicara akad kan yang dibahasnya itu sah dan batal. Gimana caranya supaya transaksi kita ini sah gitu. Apa saja indikasi-indikasi yang membatalkannya. Nah, di dalam saya menyimak pemaparan teman kampus itu yang lagi memaparkan sebuah akad, saya sampai berpikir gitu, kita di sini sibuk mempelajari akad gimana supaya sah dan supaya terhindar dari hal-hal yang membatalkan. Tapi di sisi lain negara kita tuh nggak peduli urusan ini gitu. Mereka nggak punya malu untuk mengkorupsi, mereka nggak punya malu untuk suap menyuap, bahkan mereka nggak malu mengambil harta yang bukan haknya. Seolah-olah apa yang kita pelajari dengan apa yang terjadi di lapangan gitu bertolak ke belakang gitu ya. Ini mau gimana cara meraktekinnya ilmu teh gitu. Sedangkan negara aja udah gak peduli urusan yang kayak gini. Negara gak peduli mau riba kayak mau apa, yang penting mau untung gitu. Negara gak peduli ini halal atau haram gitu. Yang penting menang cuan gitu. Ya seperti itulah. Banyak mungkin testimoni-testimoni dari teman-teman yang keberatan dengan kebijakan-kebijakan dari negara kita ya. Sampai berani menginjak hak orang lain gitu, berani memakan keringat orang lain. Nah, makanya mungkin kita ngebahas hal kayak gini ya di live, ngebahas tentang riba. Satu sisi tuh kita tuh kayak naif gitu ya, naif. Kita pelajari hal ini tapi di lapangan orang gak peduli urusan kayak gini. Ya, artinya mau gimana cara meraktekinnya, sedangkan kita tuh kayak terkepung oleh sistem yang gak peduli akan nilai halal dan haram, sistem yang gak peduli sah dan batal gitu. Ya seperti itulah fenomena akhir zaman ya. Oke, kita lanjut, jangan terlalu banyak curhat di sini, bisa ya cak bodas. Oke, lanjut. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala selanjutnya, keterangan yang bersumber dari Quran surat An-Nisa ya, ayat 160 sampai 161. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabizulmi mallazina hadu harramna alaihim thayyibati ahillat lahum wa bisaddihim an sabilillahi katsira wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil wa atadna lil kafirina minhum azaban alima. Oke, bentar ya.
Lagu naon ieu? Mal apal biasanya ke lagu Veronica. Oke, kita lanjut ya. Punten teh dia ka udag. Oke, kita lanjut ngebahas tentang dalil-dalil yang menyatakan riba ya. Dalil-dalil yang menyatakan ancaman terhadap perilaku riba. Fabidul minal ladzina hadu harramna alaihi thayyibatin uhillat lahum. Maka disebabkan kezaliman orang Yahudi, kami mengharamkan atas memakan makanan yang baik yang dahulunya dihalalkan bagi mereka. Fabisaddihim ang sabilillahi katsira. Dan karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah. An-Nisa ayat 160 ya. Fabizulmin malladzina hadu haramna alaihi thayyibati uhillat lahum. Nah, sebelumnya orang-orang Yahudi ini mendapatkan beberapa hal. Banyak hal yang dihalalkan oleh Allah. Kalau kita lihat tafsir, mangga. Nah, maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami mengharamkan atas memakan makanan yang baik yang dahulunya dihalalkan bagi mereka. Dulunya Allah tuh banyak menghalalkan untuk mereka konsumsi orang-orang Yahudi ini ya. Tapi karena mereka berbuat zalim, mereka berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hukumannya, Allah mengharamkan sebagian yang dihalalkannya. Naon sih teh cenah. Oke. Ya kalau nggak salah bahkan dulu tuh Allah tuh terhadap orang Yahudi menghalalkan diantaranya ya daging dari hewan-hewan yang berkuku. Kayak misalkan elang kan, sekarang kita nggak boleh ya makan daging elang tuh. Kenapa? Karena dia tuh berkuku dan mencengkram gitu, termasuk makanan haram. Nah, wa bisaddihim ang sabilillah, dan karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah. Bagaimana mereka melakukan itu? Ya dengan mendurhakai Allah gitu. Bahkan mereka tuh tahu bahwa Rasul Nabi Muhammad itu seorang Rasul. Tapi mereka tidak mau beriman, orang-orang Yahudi ini. Bukan hanya tidak beriman, bahkan mereka itu menghalangi orang-orang untuk beriman kepada Nabi Muhammad. Bahkan di dalam kitab Tauratnya gitu, kabar tentang bakal diutusnya Nabi Muhammad itu sudah tertera ya. Tapi karena kedengkian mereka tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW. Bahkan lebih jauhnya lagi, mereka sampai berani mengambil barang yang bukan haknya, mengambil harta dengan cara batil, seperti berani menipu, berani menyogok, dan lain-lain.
Itu jauh lah yang gambaran zaman ayeuna nya. Biar punya proyek dia harus nyogok dulu gitu. Nah ini tuh udah terjadi pada zaman dulu, pada zaman kaum Yahudi berkuasa gitu. Sekarang lucunya malah ditiru oleh umat Islam ya, sogok menyogok. Oke, kita lanjut. Ayat 161-nya, wa ahdihimur riba wa qad nuhu anhu aklihim amwalan nasi bil batil wa atadna lil kafirina minhum azaban alima. Wa ahdihim ar-riba wa qad nuhu anhu, dan disebabkan mereka memakan riba padahal sungguhnya mereka telah dilarang daripadanya. Artinya pelarangan makan riba terhadap orang-orang Yahudi itu udah tertera di dalam kitab Tauratnya gitu. Tapi mereka masih aja membangkang. Bukan hanya Islam, artinya bukan hanya Al-Quran yang melarang transaksi riba itu, Taurat pun sudah melarang. Wa aklihim amwalan nasi bil batil, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan batil. Seperti apa memakan harta benda dengan cara batil teh? Seperti suap menyuap, sogok menyogok. Itu adalah memiliki harta dengan cara batil. Oke, kamu kasih saya proyek ya, tapi ingat 30%. Masya Allah. Wa atadna lil kafirina minhum azaban alima. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. Manusia hari ini sudah tidak takut dengan ini, dengan siksaan pedih ini. Yang penting cuan. Masya Allah. Nah, itulah sumber-sumber dari Al-Quran ya. Berarti di kitab Taurat pun sudah diharamkan riba itu. Iya, bukan hanya Al-Quran. Berarti praktik riba itu udah ada di zaman Nabi Musa gitu. Oke, kita lanjut ya. Kita beranjak ke dalil yang bersumber dari sabda Nabi Muhammad SAW terkait keharaman riba. Rasulullah SAW bersabda, dirhamur riba yakuluhu ar-rujulu wa huwa ya'lamu asyaddu min sittin wa salasina zinatan. Kayak sebentar. Enggak. Oke, lanjut ya. Nah, dalam hadis pun ya ada larangan terkait riba ini. Sabda Rasulullah SAW, dirhamur riba, 1 dirham dari riba, 1 dirham hasil riba. 1 dirham itu kalau dikonversi hari ini kisaran 500 sampai 1 juta lah ya, 1 dirham itu. Karena 1 dirham itu setengahnya dari 1 dinar. 1 dinar itu adalah sebesar nilainya sebesar emas 1 gram. Nilai 1 dinar itu. Nah, sedangkan dirham nilainya itu sama dengan perak 1 gram.
Barangkali ada yang tahu di sini berapa harga perak. Hampir 2 juta perak bos. Dirham itu uang perak ya, kalau dinar itu uang emas. Ya hampir 2 juta kalau 1 dinar. Kalau 1 dirham itu perak, konversinya perak, bukan emas. Kisaran 1 jutaan lah. Barang siapa yang memakan 1 dirham riba, ya 1 juta lah ya kita bulatkan. Ya'kulu rajulu, yang dimakan seseorang, wa huwa ya'lamu asyadu, wa huwa ya'lamu, sedangkan dia tahu bahwa riba itu haram. Dengan keadaan tahu, memakan 1 dirham riba dan tahu tentang hukumnya gitu. Asyadu min sittin wa salasina zinatan, maka dosanya itu lebih berat daripada 60 kali berzina. Ngeri ya. Oke, di hadis lain Rasulullah SAW bersabda, riba salah satu wasabuna baban. Riba itu mempunyai 73 pintu. Aduh, mending zina. Kadang halalkeun zina deh. Ai kitu mah. Padahal duit 1 juta mah mau bisa 60 kali nyametnya. Boga duit 1 juta bisa mau 60 kali zina, mayar KPSK. Moalnya moal main sigana teh. Tapi saking gitu menggambarkan saking beratnya dosa riba ini, ya, sampai Rasulullah SAW menyamakan 3 kali. Pengalaman juga nah, ya. Sampai menyamakan 1 dirham riba itu sama dengan 60 kali zina. Oke, lanjut. Sabda Rasulullah SAW lainnya, ar-riba salah satu wasabuna baban, aisaruha mislu ayyan kiha ar-rajulu ummahu wa inna arbal robba aradur rajuli al-muslima. Oke, kita ganti dulu slide-nya ya. Ini udah jam 9 lebih tapi nanggung nih, kita bereskan dulu. Minimal sampai macam-macam riba ya. Kata Rasulullah, ar-riba salah satu wasabuna baban. Riba itu memiliki 73 pintu. Nah, aisaruha mislu ayyan kiha ar-rajulu umahu. Yang paling ringan dosa riba itu seperti seorang laki-laki menjinai ibunya. Nauzubillahi min dzalik. Dosa kabatur wege gede dosa anaknya. Komo ya ka indung. Wa inna arba zina ardu rajulil muslim. Dan sejahat-jahatnya riba ialah mengganggu kehormatan seorang muslim, merusak nama baik seorang muslim, memfitnah muslim. Eta teh masuk kana riba lamun ningali hadis ieu nya. Ya, artinya riba itu bukan hanya tentang transaksi uang gitu. Jika melihat hadis ini, tapi di antara praktik riba itu ketika seorang muslim mengganggu, merusak kehormatan muslim lainnya, menyebarkan fitnah, mengadu domba, membunuh karakter. Itu pun termasuk riba, bahkan sejahat-jahatnya riba. Oke, kita masuk ke hadis terakhir ya. Di hadis lain Rasulullah SAW bersabda, la'ana Rasulullah SAW akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawaun. Rasulullah SAW melaknat orang yang akilar riba, memakan riba.
jadi rentenir berarti kan. Memakan riba berarti dinafkahi hasil riba ya. Memakan hasil riba, entah dimakan sendiri atau dipakai nafkah. Wa mukilahu, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga melaknat orang yang mukilahu, memberi makan hasil riba. Salakina rentenir, nah duit ladang rentenir teh ngarentenkeun teh dipake nganapkahan anak pamajikan. Lain salakina hungkul anu dilaknat teh anak pamajikan oge ngilu kalaknat. Namun nyaho jeung ngantep gitu ya. Wakatibahu, bahkan anu nuliskeun nyatetkeun si anu hutangna sa anu si anu sa anu deui, si anu karek mayar sa anu, eta sami dilaknat ku Kangjeng Rasul. Lamun dilaknat rek kumaha menang syafaat atunya. Sedangkan orang teh ngarap-ngarap syafaat Rasul, heug dilaknat itu jauh tina syafaat teh. Lamun teu meunang syafaat geus pasti cilaka. Nah, tu nauzubillahi min dzalik. Wa syahidaihi, bahkan orang yang menjadi saksinya. Kan sok kudu saksinya. Wa qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, hum sawaun, mereka semua adalah sama. Desa komplit daun kan ya. Anu menikmati, anu menghasilkan, anu nulis, anu jadi saksi, mereka sama-sama mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala jika terkait riba. Oke, seperti itu. Mudah-mudahan urang mah diraksanya ku Allah. Tina perkara nu diharamkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang mah disalametkeun. Oke, gitulah. Yang ketiga, macam-macam riba. Karena waktunya sudah habis ya. Sudah 21.16. Ini juga macam-macam riba, agak panjang nih bahasannya. Gak akan cukup jika dibahas sekarang. Insya Allah kita bahas terkait macam-macam riba di pertemuan selanjutnya. Oke, sebelum ditutup barangkali ada tambahan atau sanggahan, atau mungkin ada yang mau didiskusikan terkait bahasan pada malam hari ini. Silahkan, saya kasih waktu sampai 21.20 lah ya. Kasih waktu buat ngetik. Oke, silahkan. Yang termuliakan bagi yang bersalah, yang terpulihkan menunggu Oke, gak ada. Siap. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung pada malam hari ini. Terima kasih ya teman-teman yang sudah bergabung pada malam hari ini. Semoga kuliah malam hari ini bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu li wa lakum. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.